Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Salsabila dari Prodi PGMI semester 3 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi dan metode membaca. Pengertian membaca. Menurut Crowley dan Montaigne, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Selanjutnya, pengertian strategi membaca. Strategi membaca adalah cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Strategi membaca digunakan pembaca untuk memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. Kemudian, dalam kegiatan membaca terdapat PQ4R, yaitu preview, question, read, reflect, recite, dan review. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku. Selanjutnya, langkah-langkah strategi PQ4R. Yang pertama yaitu preview. Preview merupakan langkah pertama yang dimaksudkan peserta didik menemukan ide-ide pokok yang dikembangkan dalam bahan bacaan. Bagian-bagian bacaan yang bisa dibaca misalnya bab pengantar, daftar isi, topik maupun subtopik, judul dan subjudul, atau ringkasan pada akhir suatu bab. Kemudian langkah berikutnya adalah question atau bertanya. Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk dirinya sendiri. Pertanyaan dapat dikembangkan dari yang sederhana menuju pertanyaan yang kompleks. Langkah selanjutnya yaitu read. Setelah pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, selanjutnya peserta didik membaca secara detail dari bahan bacaan yang dipelajarinya. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan mencari jawaban terhadap semua pertanyaan yang telah dirumuskannya. Setelah membaca, peserta didik harus melakukan refleksi atau refleks. Selama membaca, mereka tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, namun yang terpenting adalah memahami apa yang dibacanya. Langkah selanjutnya yaitu recite. Pada tahap ini, peserta didik diminta merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting dan dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu review. Pada langkah terakhir ini, peserta didik diminta membuat rangkuman atau merumuskan intisari dari bahan yang telah dibacanya. Dalam kegiatan membaca, seorang pembaca perlu memiliki strategi membaca dengan tujuan mudah dalam menyerap pesan atau informasi dari bacaan yang dibaca. Kegiatan membaca tidak lagi menjadi kegiatan yang membosankan. Kegiatan membaca tidak menjadi kegiatan yang dienggani. Tumbuh minat untuk membaca dan menjadi suatu kebutuhan. Kemudian di sini terdapat manfaat penerapan strategi membaca, yaitu yang pertama, memudahkan dalam proses membaca. Yang kedua, memudahkan untuk memahami inti bacaan yang dibaca. Yang ketiga, memudahkan untuk menyerap pesan dan informasi bacaan yang dibaca. Yang keempat, dapat membuat hasil belajar lebih efektif dan efisien karena dapat dipakai dalam sistem belajar yang sistematis. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan minat untuk membaca. Dalam kegiatan membaca, terdapat metode membaca. Metode membaca diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama metode dasar, dan yang kedua metode menengah, dan yang ketiga yaitu metode lanjutan. Metode dasar merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula. Pembaca pemula yaitu pembaca yang baru kali pertama membaca atau belajar membaca. Di dalam metode dasar ini terdapat beberapa metode lagi, yaitu yang pertama, metode abjad dan metode bunyi. Yang kedua yaitu metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. Yang ketiga yaitu metode global. Dan yang terakhir yaitu metode SAS.
Metode abjad merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula yang baru belajar membaca atau mengenal huruf dengan prosedur huruf dibaca dengan wujud abjad. Contohnya, huruf A, B, C, D dibaca tetap atau dibaca sama, yaitu A, B, C, D. Kemudian, metode bunyi merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula yang baru belajar membaca atau mengenal huruf dengan cara huruf dibaca di dalam bentuk bunyi. Misalnya, huruf A, B, C, D dibaca dengan bentuk bunyi yaitu A. Misalnya A dibaca A dan B dapat dituliskan dengan huruf B, E sehingga dapat dibaca dengan B. Kemudian huruf C bisa dibunyikan dengan huruf C, E sehingga bisa dibaca dengan C. Kemudian D, huruf D bisa dituliskan dengan huruf D, E sehingga bisa dibaca D, dan seterusnya. Metode kupas rangkai suku kata merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca. Bacaan yang dibaca dalam bentuk suku kata misalnya suku kata bola, busa, dan buku. Dalam metode ini, cara membacanya yaitu tiap suku kata diurai atau dibaca huruf demi huruf, dan huruf demi huruf dirangkai atau dibaca menjadi suku kata. Misalnya dari kata bola bisa dibaca B-O, bo, L-A, la sama dengan bola. Misalnya dari kata busa, cara membacanya B-U, bu, S-A, sa, busa. Dan misalnya dari kata buku, cara membacanya B-U, bu, K-U, ku, jadi buku. Kemudian dari metode kata lembaga, yaitu metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur mengurai dan merangkai kata lembaga yang dibaca. Bacaan yang dibaca tidak dalam bentuk suku kata, namun dalam bentuk kata. Misalnya kata topi. Kata topi tersebut dapat dibaca dengan prosedur yang pertama, kata dibaca menjadi suku kata, yang berarti dari kata topi menjadi suku kata to dan pi. Kemudian prosedur yang kedua yaitu suku kata dibaca menjadi huruf demi huruf. Dari suku kata to dan pi dapat diuraikan menjadi huruf demi huruf menjadi T, O, P, I. Kemudian dari prosedur ketiga yaitu huruf demi huruf dibaca atau dirangkai menjadi suku kata. Artinya dari huruf T, O, P, I menjadi suku kata to dan pi. Kemudian dari prosedur yang keempat, suku kata dibaca atau dirangkai menjadi kata. Berarti dari suku kata to dan pi menjadi kata topi. Selanjutnya yaitu metode global. Metode global yaitu cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Dari metode global ini, contoh membaca beberapa kalimat yaitu ini bola saya, ini bola dia, ini bola adik. Dari kalimat tersebut dibaca dengan cara diurai dan dirangkai. Misalnya dari kalimat ini bola saya. Caranya dibaca dengan diurai dan dirangkai
seperti prosedur yang terdapat dalam PPT. Selanjutnya yaitu metode SAS. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis awal bagi pemula. Metode ini memulai pembelajarannya dengan menampilkan dan mengenalkan kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengawali konsep kata. Kalimat utuh yang dijadikan tonggak dasar pembelajaran membaca awal ini diuraikan dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut kata. Pada tahap selanjutnya, anak-anak didorong untuk melakukan kerja sintesis menyimpulkan satuan-satuan bahasa yang terurai, dikembalikan lagi kepada satuan yang semula, yakni dari huruf-huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dalam pelaksanaannya, metode ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap tanpa buku dan menggunakan buku. Pada tahap tanpa buku, pembelajaran membaca dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu merekam bahasa siswa, menampilkan gambar sambil bercerita, membaca gambar, membaca kalimat secara struktural, proses analitik, dan proses sintetik. Selanjutnya yang kedua yaitu metode menengah. Metode menengah merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca yang sudah mahir membaca permulaan. Di dalam metode menengah ini terdapat 4 metode, yaitu metode kata, metode frase, metode kalimat, dan metode paragraf. Metode kata merupakan cara membaca kata demi kata pada sebuah bacaan. Penerapan metode ini didasarkan atas pandangan atau asumsi bahwa bacaan merupakan susunan atas kata-kata yang mengandung makna. Kemudian yang kedua, metode frase merupakan cara membaca unsur bacaan yang berbentuk frase. Pembaca menggerakkan matanya dari frase ke frase dan memahami atas frase-frase yang dibacanya. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-ide dan perasaannya bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk frase. Yang ketiga yaitu metode kalimat. Metode kalimat merupakan cara membaca dengan menelaah kalimat dari kalimat yang ada dalam bacaan. Metode ini diterapkan dengan asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-idenya atau gagasannya dalam bentuk kalimat. Dengan menerapkan metode ini, pembaca akan dapat membaca lebih efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu metode paragraf. Metode paragraf merupakan cara membaca dengan menelaah paragraf demi paragraf. Kemudian metode yang ketiga atau metode yang terakhir yaitu metode lanjutan. Metode lanjutan merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran membaca. Cara membaca yang dimaksud adalah bagaimana pembaca dapat membaca seefisien dan seefektif mungkin. Pembaca dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat membaca sebanyak-banyaknya dan dapat memahami bacaan yang dibaca dengan baik.